Nanti Anda ketemu dengan banyak orang, waduh bisa repot. Nah, ini Pak Yusak pernah cerita, karena pernah diceritakan di depan orangnya, jadi saya ceritakan kepada Anda. Saya ceritakan kepada Anda, nggak masalah. Tahun lalu orangnya, beliau itu sekolah di sini juga. Ini orang dari mana ya? Ambarawa atau mana ya? Ambarawa. Ini beliau ini Pak Liking namanya ya, Pak Liking. Beliau ini sudah saudara, termasuk kategori urusan roh-rohan itu hebat sekali. Dia kalau doain sesuatu gitu ya, pakai itu ya, dengan tradisinya patung leluhur gitu atau foto leluhur itu bisa didatangi. Dan dia bisa ngomong-ngomong, jadi sampai tingkat seperti itu. Dan dia ikut satu agama tertentu. Lalu kemudian dia tertarik dengan kekristenan, tanya dengan pendeta-pendeta, apakah agama saya bisa menyelamatkan? Semua berkata, tidak bisa. Kamu ikut agama itu masuk neraka. Lalu dia berbantah-bantah dengan si pendeta dan dia cerita pengalaman spiritualnya. Ketemu dengan leluhurnya, segala macam dewa ini datang ke dia dan dia berkata, saya ngalami kok. Pak pendeta pernah ketemu Yesus? Belum pernah, saya pernah ketemu yang saya sembah katanya. Jadi ini orang susah untuk ditaklukkan dengan pola yang terpolakan itu sudah nggak masuk hitungan saudara. Kemudian dia dengar gini, oh ini ada pendeta Bandung aneh, antik orangnya. Wah dia bilang aku mau ketemu ini orang antik. Makanya orang antik jaringnya harus sedikit antik saudara. Anda tahu Tuhan itu punya jaring yang aneh-aneh. Didatangi Pak Yusak. Pak Yusak, aku mau tanya. Ya. Aku bisa selamat nggak dengan mengikuti agamaku ini? Nah, Pak Yusak berdoa. Tuhan, ini jawabannya apa? Bisa. Oh, kaget. Bisa. Wah, antik betul kamu katanya. Betul-betul aneh kamu. Yang lain bilang pendeta berkata tidak bisa, kamu bilang bisa. Betul aneh. Dia bilang, lah caranya. Pak Yusak berkata, lah Tuhan caranya. Suruh menggenapi semua aturan agamanya. Nanti selamat. Genapi semua aturan agamamu. Selamat nanti kamu. Genapi semua. Oh enggak bisa. Enggak bisa, tidak selamat. Nah, terus dia orang pintar saudara, balik. Lah kamu juga, kamu Kristen toh? Iya. Genapi agamamu. Semuanya perintahnya. Pak Yusak bilang, tidak bisa, tidak selamat, katanya gantian. Dia bilang, lain. Nah, lain. Sebab, aku ini bukan diperintahkan genapi supaya selamat. Tapi, yang aku tidak bisa itu sudah ditanggung oleh Tuhan, yang mestinya nyuruh aku genapi, dia yang genapi. Jadi aku dibayarin dia. Aku mah nggak bisa. Jadi aku percaya dia, aku selamat. Kamu gak ada yang bayarin, bayar sendiri. Gak bisa kan? Tidak selamat katanya. Bertobat saudara, sungguh. Ayo. Kalau Anda dengar pertama omongan selamat, Anda akan panas. Wah sesat ini. Karena sudah ada pola di sini. Nah polamu itu yang seringkali menghambat kita dipakai Tuhan. Ngerti ya saudara ya? Ini polanya Yesus tidak berpola. Tapi kalau Anda lihat keseluruhan ceritanya dia nggak ngawur. Itu betul yang dia sampaikan. Orang Yahudi, genapi dong Taurat. Bisa nggak? Nggak bisa. Kita aja hidup karena kasih karunia. Ingat tadi bacaan tadi, bukan karena perbuatanmu kamu diselamatkan. Tapi karena kasih karunia. Itu bedanya. Yesus bayar buat kita. Nah, pola Tuhan sama. Urusan keselamatan begitu. Manggil murid tuh loh saudara. Manggil murid. Itu gak ada pembicaraan dulu. Gaji berapa, nanti kedudukanmu apa. Ya sama sekali enggak. Simon Petrus itu sudah gagal, gak kasih ikan. Nyembah-nyembah orang berdosa, jangan takutlah. Mulai hari ini kamu jadi penjala manusia. Ikut aku. Tinggal semua ikut. Yohanes, Yakobus lagi bersihin jalan. Ikut aku, ikut. Matius, Lewi itu tukang mungut pajak, lagi kerja ngitungin duit, bilang, ikut aku. Ya ikut, langsung pesta di rumahnya. Lihat cara dia menyembuhkan orang. Urusan orang buta aja cara menyembuhkannya berbeda-beda.
Ada yang dijamah matanya, langsung dia melek. Ya kan? Ada yang dia meludah dulu. Banyak orang berkata, Yesus itu kayak orang Hongkong. Orang ke Hongkong itu di mana-mana dilarang meludah. Wah, itu repot, itu menghalangi kuasa Tuhan. Dicampur dengan tanah, tempelin. Dia bilang, basuh di kolam Siloam. Dibasuh, melek. Ada yang didoakan 2 kali. Pertama didoakan, samar-samar kayak pohon katanya. Didoakan lagi, baru jelas. Yang mana? Yang kusta, ada yang dia berkata, sembuh. Ada yang berkata, tunjukkan dirimu ke imam, di tengah jalan sembuh. Polanya pola apa yang dia pakai? Ada wanita Samaria, wanita yang berdarah 12 tahun, dia bahkan nggak ngerti. Wanita ini jamah ujung jubahnya, disembuhkan Tuhan. Kuasa Allah mengalir lewat tubuhnya. Anda perhatikan, polanya apa? Pola Tuhan tidak berpola. Polanya adalah pola ketaatan. Apa yang Roh Kudus mau dia kerjakan, dia lakukan. Nah, itulah sebabnya saya berkata, baca seluruh Alkitab. Karena ada waktunya di mana Roh Tuhan itu mengingatkan kita hal-hal yang pernah di Alkitab terjadi, dan dia berkata, lakukan ini. Dan di dalam ketaatan kita, kalau kita melakukannya, saudara akan melihat akibat yang luar biasa ditimbulkan dari semuanya. Kunci yang paling mendasar buat kita hari ini adalah belajarlah bergaul dengan Roh Kudus. Kenali dia sebagai pribadi. Get to know, kata Daud, the God of your father. Kenallah Allahnya ayahmu. Itu merupakan warisan yang paling berharga yang Daud pernah berikan kepada anaknya. Dan saya mau katakan demi kasih Tuhan, saudara, semua kita perlu belajar dengan semuanya itu. Nggak ada pola-pola, saudara. Anda kalau belajar ya jujur, Anda perhatikan setiap gereja lokal kalau itu berkembang, Anda pelajari, setiap gereja itu berbeda sekali. Nah, mana polanya? Nggak ada. Kecuali mereka mengizinkan Roh Allah bekerja dengan cara yang spesifik di tempat mereka masing-masing. Dalam ketaatan mereka itulah mereka melahirkan buah-buah yang luar biasa untuk Tuhannya. Nah, hal yang sama hidupmu. Belajar. Ya. Dan kalau Anda kenal dengan Tuhan, Pak, jadi antik Pak kami nanti. Nah, mungkin, tapi tidak selalu, saudara. Saya pikir orang-orang yang dipakai Tuhan juga normal sekali. Banyak orang yang mencoba belajar dan jadi aneh-aneh pada mulanya. Tapi yang ingat, bukan keanehan yang membuktikan bahwa kita dipakai Tuhan. Tapi apa? Buahnya dalam hidup kita. Kita boleh ngomong banyak, cerita banyak, nggak ada buahnya, nggak ada gunanya. Anda boleh antiknya seperti apa, buahmu luar biasa. Itu yang tidak akan dapat dibantah oleh siapapun. Biar kita belajar untuk kita kenal dia secara pribadi. Banyak bicara dengan Tuhan, ajak mulai dia bicara. Dengarkan apa yang dia mau sampaikan dalam hatimu. Baca Alkitab berkata, Tuhan ajari aku karena engkau the author of the Bible. Engkau penulis dari Alkitab ini. Ajari aku Tuhan. Waktu Anda mulai makin belajar, saudara akan makin kenal Tuhan secara pribadi. Amen. Mari berdiri sama-sama, kita break sebentar. Konklusi yang penting buat kita pada session terakhir siang hari ini. Senin saya ingin tambahkan sedikit. Sekali lagi kalau ada pertanyaan tolong Anda tulis, kalau ada Anda berikan. Kalau saudara mau simpan beberapa minggu kemudian itu pun boleh, karena seringkali apa yang ditanyakan akan terjawab ketika proses berjalan dan kemudian Anda akan makin mengerti apa yang sebetulnya Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, yang disampaikan bukan head knowledge, tapi sesuatu yang yang berasal dari pengenalan kita akan Tuhan. Saya ingin mengajak kita lihat dalam kitab Nabi Yeremia, pasal yang keempat, perhatikan pada ayat yang ketiga. Dalam beberapa hari ini kita bicara dua subjek penting tentang die to self dan tentang Roh Kudus sendiri. Nah, apakah keduanya itu merupakan satu kesatuan? Saya mau tunjukkan kepada Anda, iya, ternyata itu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yeremia pasal yang keempat, perhatikan pada ayat yang ketiga. Yeremia 4 ayat ketiga. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah baru, dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Nah, perkataan tanah baru
Sebetulnya dalam bahasa Inggrisnya digunakan kata fallow ground. Nah, apa itu fallow ground? Alkitab berkata, break up your fallow ground. Nah, Anda harus mengerti tradisi di Israel pada waktu itu, dan ini yang Alkitab juga mengajarkan kepada kita, bahwa setiap kali tanah digarap di Israel, maka mereka pertama-tama menggarap tanah itu selama 6 tahun berturut-turut. Dikultifikasi ya, dikultivate, tanah itu digarap, dibajak, dipupuk, ditaburi, kemudian dituai hasilnya. Selama 6 tahun berturut-turut, tanah itu digarap. Nah, tahun yang ke-7, tanah itu disabatkan. Selama setahun penuh, tidak kena mata bajak, tidak kena sabit, tidak kena cangkul, tidak kena pupuk, tidak ada benih ditaburkan selama the whole year, the 7th year, tahun ke-7, tanah itu disabatkan dan tidak ditanami apapun. Itu yang namanya fallow ground, yaitu tanah yang disabatkan, tanah yang dihentikan proses penggarapannya, diistirahatkan penggarapannya selama setahun penuh. Nah, tahun yang ke-8 atau setahun setelah itulah, maka biasanya para petani mulai break up their fallow ground, mulai membuka akan fallow ground atau tanah yang disabatkan itu. Tapi mari kita bayangkan sebidang tanah yang disabatkan selama setahun penuh. Yang pasti adalah kita berkata, bagian permukaan tanah itu akan keras, tidak seperti tanah yang digarap. Ya. Yang kedua, yang tumbuh adalah semua semak duri dan tanaman liar. Tidak ada tanaman yang menghasilkan, yang akan dihasilkan dari fallow ground, karena tidak ada benih yang dengan sengaja ditaburkan di tanah itu. Itu merupakan tanah yang liar sekali, keras dan tidak ada aturannya. Semua tumbuhan liar dengan semaunya akan tumbuh pada fallow ground. Nah, Tuhan berkata, break up your fallow ground, sebab dia berkata, jangan menabur di tempat duri tumbuh, karena di fallow ground ini, duri tumbuh, semak belukar, semak duri yang tumbuh, dan kalau ditaburi tidak ada gunanya. Kalau benih itu kemudian bertunas, dan pohonnya keluar, akan dibelit oleh belukar dan kemudian akan mati dan tidak ada gunanya. Karena itulah perintah Tuhan jelas, break up your fallow ground. Nah, sebelum hidup kita ini bisa ditaburi lebih jauh dengan apa yang baik, Anda dan saya harus mengizinkan fallow ground hidup kita ini di break up, dibuka oleh Tuhan. Tetapi para petani pada waktu itu tidak bisa langsung membuka akan fallow ground atau tanah yang ditelantarkan setahun itu. Kenapa? Sebab mereka tidak bisa langsung membajaknya, karena kalau Anda perhatikan tanah di Israel itu sebagian besar dikitari oleh gurun. Kalau mereka sudah begitu keras, ya, tanah itu keras sekali, mata bajaknya jatuh dan mulai menghancurkan tanah itu, maka tanah itu akan jadi pasir. Ngerti ya? Karena kering, maka akan jadi pasir. Nah, perhatikan sekarang. Ketika Tuhan berkata, break up your fallow ground, apa yang pertama dibuat oleh para petani? Orang Israel mengerti perintah untuk membuka akan fallow ground itu tidak bisa langsung dikerjakan. Kenapa? Karena mereka menunggu datangnya hujan awal untuk membasahi dulu akan tanah itu. Nah, hujan awal itulah yang mereka tunggu. Sebelum hujan awal diberikan, maka tidak akan pernah ada petani yang bisa membuka akan fallow ground di tanah pertaniannya. Nah, ini pelajaran yang sangat berharga buat kehidupan kita. Banyak orang Kristen mencoba mengubah hidup orang lain. Banyak orang Kristen mencoba dengan mata bajaknya, dengan cangkulnya, mencangkul, menggarap hidupnya orang lain. Tapi seringkali kita tergesa-gesa dalam menggarap kehidupan orang lain. Sehingga mata bajak kita dan cangkul kita bukannya membuat hidup orang lain lebih baik, tapi malah hancur. Anda tahu kenapa? Sebab kita bergerak mendahului roh Tuhan dalam kehidupan kita. Hujan awal itu merupakan simbol daripada pekerjaan roh Tuhan. Kalau Anda dan saya ingin kerja, ini kembali kepada pola Kejadian pasal pertama. And the Holy Spirit moved. Roh Allah yang bergerak dulu, baru kemudian firman disampaikan dan akan jadi seperti yang Tuhan katakan.
Saudara akan berhadapan dengan banyak orang, dengan banyak pihak, dengan banyak pribadi yang punya background berbeda-beda. Jangan emosional dalam menghadapi banyak hal. Kita tidak bisa mengubah hidup orang lain kecuali Roh Allah yang memulai perubahan di dalam orang itu sendiri. Kita hanya alat Tuhan mungkin. Sebagai hamba Tuhan, Anda punya bajak, Anda punya cangkul. Anda bisa kerjakan sesuatu yang keras kepada jemaat, kepada orang Kristen. Tapi kalau Roh Allah tidak kerja kuat di tengah-tengah mereka, melunakkan dulu akan tanah itu, maka pekerjaan kita akan berakhir dengan kehancuran hidup orang lain dan bukan malah menjadi baik seperti yang Tuhan inginkan. Nah, saya perhatikan ini yang paling berat. Faktor menunggu itu merupakan pekerjaan yang paling melelahkan dan paling sukar dikerjakan oleh orang percaya, termasuk pendeta. Kita ini cenderungnya ingin instan, ingin cepat. Yang kita tahu kita langsung mau garap. Belajar, saudara, menantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Belajar menantikan Roh Allah di dalam kehidupan kita. Hal yang sama berlaku dalam kehidupan kita. Kita ini punya fallow ground dalam kehidupan kita yang mesti dipecah dan dibuka oleh Tuhan. Tapi dengarkan baik-baik, saudara akan mengalami kehancuran kalau mata bajak itu langsung menghujam hidupmu tanpa Roh Allah itu bergerak dulu dalam hidup saudara. Kalau Roh Allah itu bergerak dalam hidup saudara, ya, kan itu melembutkan hatimu, itu akan menghasilkan sesuatu reaksi yang berbeda. Orang yang mengalami jamahan Roh Kudus, ketika dia terima yang tajam dan keras seperti apapun, tidak akan hancur. Dia akan justru berkata, puji Tuhan, aku dilembutkan oleh Allah. Saya kalau boleh ngomong apa adanya ya, saudara nanti akan diajar oleh Ibu Indri juga. Dan sekarang sudah baik, tanya Inge ya, sekarang sudah very nice lady, wanita yang baik sekali. Dulu pada waktu awal, dengar baik-baik, semua orang belajar, saudara. Nobody is perfect. Ya, semua orang belajar dan kita ini bagaimanapun terbawa oleh karakter bawaan kita. Nah, beliau ini keras, latar belakangnya keras, tempaannya keras, hidupnya keras. Dengan Tuhan, dan nekatnya luar biasa. Saya kan tetangganya dia bagaimanapun. Bukan RT-nya sih, tapi tetangganya dia. Kami bersebelahan. Jadi saya ngerti ini orang sebetulnya dengan Allah seriusnya luar biasa. Dia dengan yang lain, dia juga serius. Nah, kalau Anda perhatikan, tapi banyak orang suka dengar kasihnya dia. Pertama langsung marah. Ada seorang teman cerita sama saya, Bapak ngerti nggak? Saya belum bertobat, ada orang kasih kasetnya Ibu Indri. Saya dengar pertama langsung saya matiin. Ini cim-cim dari mana? Ngamuk-ngamuk atau khotbah katanya. Sekian tahun kemudian bertobat, kemanapun Bu Indri ikut, keluarganya ngikut terus. Ngikut si encim ini, saudara yang ngamuk-ngamuk. Kenapa? Tadinya nggak ada pekerjaan Roh Tuhan dalam hidupnya. Tapi one day Roh Allah mulai jamah dia. Dan ketika itu mata bajak turun, boom, tidak menghancurkan dia. Dia berkata, iya bener juga, keras gak enak buat telinga, tapi bener loh. Ini bener, ini betul. Ya aku kayak begitu, bertobat malah kepengen lagi. Sekarang kalau ngomong, kok gak enak kayak dulu ya, dulu keras enak loh katanya. Saya bilang mau tak kerasin, saya berkata. Tapi orang sebetulnya, kalau karena pekerjaan Roh Tuhan, reaksimu bisa berbeda. Tapi kalau Anda nggak ngerti apa-apa, dilabrak begitu, dar, bisa ngamuk saudara. Maunya apa? Malah ngajak berantem. Oleh karena itu Roh Allah harus diizinkan kerja dalam kehidupan saudara. Sebab Tuhan punya banyak alat untuk melembutkan hati kita, membentuk manusia batiniah kita. Dia punya alat yang begitu soft, begitu baik. Dia punya alat yang cukup keras, dia punya alat yang sangat tough sekali. Dan saya berkata sebagai orang percaya, kita mesti punya jiwa dan hati yang besar. Apapun yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan dari reaksimu engkau akan mengerti, apakah Roh Allah cukup kerja dengan kuat dalam hidupmu atau tidak. Nanti kalau beliau datang, Anda akan kaget, Pak nggak ada apa-apanya, sekarang sudah nggak galak, sudah baik, semua Anda akan dibuat tertawa 2-3 jam, dia akan khotbah dengan baik sekali, firman-Nya luar biasa. Anda berkata, Pak kok seperti itu? Nah saya berkata memang orang kan berubah. Tapi kadang-kadang saya berkata ada orang-orang lain sekarang yang mulai keras-keras lagi, dari yang lembut jadi keras, saya pikir juga ada, dan itu bagus buat kita. Siapapun saudara, siapapun. Sebetulnya yang penting adalah izinkan Roh Allah itu kerja di dalam kehidupan kita. Amen. Itu nomor 1.
Kalau dia kerja, ya seperti hujan awal, itu melembutkan kita. Nah, kalau sudah mulai lembut, mulai lunak, dicangkul seperti apapun kita berkata, ini sakit, ini memang tidak enak, tapi perlu buat aku. Bukan hanya lewat pendeta sebetulnya. Lewat situasi sekitar kita setiap hari, itu lebih hebat lagi, lebih keras lagi, saudara. Siapa yang percaya dan tahu bahwa hidup itu keras, saudara? Anda tahu ya, hidup itu keras. Hidup kita ini, sedunia ini tidak friendly, tidak ramah. Keras, tough, saya tahu. Satu hari saya baru ngobrol dengan seorang teman, Pak Stefanus yang terjemahin George E. Anda akan kenal beliau lebih banyak lagi karena nanti kelak di waktu-waktu mendatang sebagian besar tamu kita beliau yang terjemahkan. Pak Stefanus berkata begini, karena ini kita nyimpang sedikit saudara, tapi ini yang saya mau sampaikan, ini nyimpang sedikit ya. Kami ini sedang berunding sebetulnya, School of Acts Indonesia dengan Malaysia dan dengan Filipina. Kita ini sedang mencoba, karena begini ya, dari beberapa tahun ini, ada beberapa teman yang ingin meneruskan studinya. Pak, 6 bulan nggak cukup Pak, kami ingin lebih lagi. Atau ada orang yang berkata, kami sebetulnya ingin loh bisa ke luar negeri dan dapat gelar, dapat apa. Tapi yang beginian kami suka juga sebagai dasar. Ada yang berkata begitu. Nah, kebutuhan begitu banyak, lalu kita ini sedang berdoa dalam beberapa waktu terakhir ini, dan kita melihat satu peluang yang bagus sekali, bahwa di Amerika itu ada sebuah sekolah Alkitab yang relatif masih baru, tapi mereka sudah dapat pengakuan dari Badan Dunia. Dan ini yang merintis, yang mendirikan Dr. Cho Yong-gi dari Seoul, Korea Selatan. Anda semua tahu, itu gereja terbesar di dunia, Dr. Cho yang merintis sekolah ini. Dan saya ketemu dengan presiden daripada university itu namanya Bethesda Christian University, dan vice presidennya akan jadi pengajar kita, namanya Dr. Jerry Horner. Dia pernah jadi dean dari Oral Roberts University. Jadi kami ini sedang rundingan, dan mereka itu setuju sekali bahwa kita akan juga berafiliasi dengan university itu, sehingga dia lagi ngatur, nanti bagian yang Anda terima 6 bulan ini tidak akan terbuang. Siapa tahu Anda nyasar sampai Amerika, Anda mau belajar, apakah korespondensi atau langsung ke sana, itu langsung ditambahkan kreditnya, saudara. Itu yang sedang kita coba jajaki, dan mereka senang sekali, dan mereka berkata, wah kehormatan kalau Anda mau dengan kami. Saya berkata, kehormatan kalau kamu mau terima saya, karena Dr. Cho ya, saudara. Nah itu bagian dari itu. Lalu kemudian Pak Stefanus berkata begini, Pak, kita ngomong soal pendidikan dunia teologi, lalu dia berkata, apa tidak kepingin sih Pak mengembangkan sesuatu yang lebih akademis? Saya berkata begini, kalau itu dimaksudkan untuk kebutuhan, memenuhi kebutuhan hamba Tuhan, saya pikir saya mau buat kurikulum lain. Apa itu Pak? Saya pikir pendidikan yang paling tough, yang paling bagus adalah pendidikan kepemimpinan, yang mengajar calon hamba Tuhan itu punya mental yang luar biasa. Mungkin tak datengin baret merah 1 gitu, di train mentalnya gitu, mungkin akan bagus pikiran manusia saya, saudara. Sebab begini saya belajar, bahwa kehidupan kita ini tough, saudara. Kehidupan kita ini berat, tidak friendly. Saudara dan saya mesti punya iman dan mental yang memadai untuk Anda bisa mengatasi akan ketidakramahan dunia sekitar kita. Kelak ketika Anda di dalam pelayanan, tidak akan seramah teman sekamarmu. Percayalah, mereka orang-orang paling baik di dunia untuk saudara. Tetapi kalau Anda berhadapan dengan kenyataan ministry, kadang-kadang tidak seramah yang kita pikir dan kita duga. Nah, oleh karena itu saya berkata kita perlu mengalami pembajakan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita dari tanah yang subur, dan benih apapun yang Allah masukkan akan berbuah luar biasa untuk kerajaannya. Nah, sekarang perhatikan kitab Nabi Hosea, pasal 10 ayat yang ke-12. Hosea 10 ayat 12. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Amen. Lihat, Alkitab berkata, break up your fallow ground. Kembali dia berkata, buka fallow groundmu, sebab sudah waktunya mencari Tuhan, sampai Dia menghujani kamu dengan keadilannya. Lihat bahwa untuk orang mulai break up their fallow ground, membuka akan fallow ground mereka, yang pertama mereka cari adalah Tuhannya. Kerinduan berkata, Tuhan, aku ingin Engkau dalam hidupku, dan hujani aku dengan rohmu. Kalau itu terjadi ya, pekerjaan roh Allah kuat dalam hidupmu, Anda akan cepat jadinya. Makanya yang saya bagikan kemarin, intim dengan Roh Kudus itu harus jadi dasar tonggak pertama hidupmu mulai minggu ini, saudara.
Kalau Anda intim dengan Roh Kudus, hujan awalnya mulai datang, saudara akan mulai menikmati akan kesegarannya, lalu tanah hatimu akan makin lembut. Nah, kelembutan itu akan membuat Anda siap ketika mata bacaknya turun. Dan jangan pernah berontak, sebab itu akan membawa yang baik buat kehidupan kita. Amen. Dan ketika rohnya bekerja, saudara akan tahu dua-duanya akan sama-sama datang. Rohnya kuat dialirkan, mata bacaknya akan diturunkan. Nah, saya mau saksikan sedikit bagian dari pengalaman hidup saya. Tidak terlalu gampang sebetulnya ya, kadang-kadang untuk memulai sesuatu bersama dengan Tuhan, karena yang namanya disalah mengerti orang itu jadi makanan sehari-hari. Kelak kalau Anda mulai bergaul dengan dia, saudara akan sadar yang saya katakan ini benar. Orang dengan gampang akan salah mengerti dengan kita. Yang kita buat orang berkata ini aneh, ini sesat, tidak benar. Dan seringkali ketika konflik-konflik sudah tersimpan cukup lama akan jadi ledakan yang mengerikan sekali. Well, anyway, tapi saya mau katakan begini ya. Pada waktu Tuhan berkata pada saya, mulai dengan gereja lokal, saya pernah katakan, Tuhan saya bukan gembala, saya ini nggak bisa gembalain orang. Counseling males, besuk males. Saya paling senang apa? Khotbah aja enak. Jadi hit and run, tabrak lari itu paling aman tau saudara ya. Tapi Tuhan tekan saya, tanda petik begitu rupa sehingga saya mau tidak mau, suka nggak suka, saya mesti menyerah dengan dia. Nah, ketika gereja dimulai, atau lebih sedikit dari persekutuan yang jadi gereja. Tapi kalau sore itu cuma 25, pagi 25. Dan itu berjalan cukup lama, hampir setahun penuh, tetap 25. Jadi mau tiru-tiru Tuhan Yesus tidak berubah, kita juga agak berubah. 25. Saya, istri saya, itu termasuk ya, pemain musik, terus song leader, singer Victor juga ikut. Ini termasuk 25 pertama, saudara. Saya ini diberkati Tuhan. Saya punya teman-teman yang hari ini membantu dan mereka orang-orang setia. Victor ini adalah ikut dengan kami waktu kami masih 25. Dia satu di antaranya. Jadi dia pernah mimpin orang 24 maaf, dirinya sendiri tidak dipimpin. Dan dia pernah mimpin pujian ribuan orang, dia sudah komplit semua. Ribkah ini termasuk satu di antaranya juga yang ikut dengan kami rombongan 25. Istri saya tentu ikut rombongan 25. Lalu kalau nanti saya minta pada masa-masa akhir mungkin akan saya minta 2 associate pastor saya, mereka termasuk juga, satu di antaranya bahkan baptisan gelombang pertama gereja kami. Pak Yosea itu saya yang baptis di Sungai Getsemani di bawah sini, saudara. Ini banyak story-story yang luar biasa lah. Ntar kapan-kapan dibukukan boleh, tapi enggak sekarang lah. Capek, masih banyak kerjaan saya. Nah, pada waktu itu saudara sekalian, kita nggak maju-maju. Kita kalau berpikir sederhana saja ya, normal, ya kita semua gereja pengen berkembang. Nah, waktu itu GBI Betani sudah mulai sebelum kami, dan mereka sudah berkembang, saudara. Nah ini yang nggak enak di sini. Ini saya ngomong apa adanya. Saya kebaktian jam 7 pagi mulai, mereka setengah 7 pagi mulai. Oke? Dan jalan itu cuma satu jalan, bukan two ways, jadi one way. Kalau saya mau ke gedung yang kami sewa, itu sebelahnya persis dengan Betani. Saya mesti ngelewatin Betani, baru kemudian belok ke gedung yang kami sewa. Atau mungkin selisih satu rumah lah ya. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, saya lihat Betani, baru kemudian saya ke tempat gedung yang kami sewa. Saya lihat mobil sudah begitu banyak di luar, dan mereka memang nggak ada lahan parkir kan, jadi di luar semua. Pada mulanya kalau Anda hamba Tuhan, lihat gereja diberkati, jemaatnya bertumbuh, perasaan berkata apa? Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, gerejamu diberkati. Lalu Anda datangi gerejamu sendiri, ketemu berapa? 25 gitu. Seminggu, 2 minggu nggak berasa, saudara. Tapi kalau sudah 3 bulan, 4 bulan, setengah tahun, tiap minggu lihat pemandangan begitu, saudara. Saya mau beritahu ya, sehebat-hebatnya kita, ini mulai sakit, saudara, di sini. Sebab tukang jual bakso bersaing dengan jual bakso, bukan potong rambut. Malah itu saling menguntungkan. Kalau minyak kurang, potong rambut, kasih rambut misalnya. Ya kan? Atau nunggu potong rambut, makan bakso dulu. Atau setelah makan bakso, potong rambut, atau sambil potong rambut, makan bakso. Ya, itu enggak, kalau dua profesi berbeda, bisa saling kerjasama. Tapi kalau Anda profesinya sama,
daging ini loh saudara, ini loh. Ini yang paling gawat. Makanya die to self itu nggak mungkin ditawar. Jadi akhirnya pada waktu kami lihat begitu saudara, lama-lama setiap minggu pagi stres saya saudara. Kenapa? Saya ngerti apa yang akan saya lihat. Betani banyak orang, saya 25 orang. Anda bisa bayangin. Padahal hubungan saya dengan Pak Sebaja, Bu Sebaja itu seperti, sebetulnya karena anak-anak mereka teman sebaya dengan saya, itu seperti orang tua dengan anak. Dan dari sejak kecil saya kenal beliau. Saudara. Sejak masa kecil saya. Dan keluarga kami cukup dekat. Jadi, tapi kenyataan ketika itu, saya berkata ini gimana? Dan Betani nggak pernah ganggu kami. Oh, cuma 25 tidak berkurang-berkurang tuh. Artinya, mereka juga nggak diambil oleh Betani. Dan 25 ini setia. Semua sampai hari ini ya, mostly lah ya, tetap sama-sama dengan saya minggu pagi itu. Beberapa dari antara mereka ditanya, loh kok nggak pengen pindah waktu itu? Ya kepingin sebetulnya, tapi kasihan dengan Pak Petrus Agung. Kalau kami pindah, habis jemaatnya. Lumayan loh dikasih jemaat saudara, lumayan. Banyak pendeta Isuzu Panther, saya tidak saudara. Nah, satu hari ini yang jadi sesuatu, itu sudah numpuk berbulan-bulan saudara. Aduh rasanya, Anda kan coba dari puji Tuhan terjadi pura-pura nggak lihat saudara. Itu perubahan yang sangat buruk sekali dalam kehidupan kita. Tapi kan saya buka buat Anda karena kita perlu belajar dari semua kesalahan dan keberhasilan orang lain.